saya Manila, mahasiswa PPG Angkatan 2 Darjat. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Jangan sampai lupa sarapan ya. Tetap semangat ya. Iya. Baiklah. Ibu akan menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu meminta salah satu dari anak-anak untuk maju ke depan. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan Segi. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih ya Segi. Lalu siapa yang mau menjadi pemimpin lagu Indonesia Raya? Yuk. Siapa yang mau? Ayo Segi. Baiklah teman-teman, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, teman-teman harap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ya Segi. Ya, tepuk tangan untuk Segi. Sekarang Ibu ingin menjelaskan tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup.
Dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat daftar pertanyaan untuk teks wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, siswa diskusi pemecahan masalah. Siswa dapat melakukan identifikasi masalah. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya dan kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Ayo anak-anak, sudah pernah melihat tanaman yang ibu bawa? Pernah. Ini adalah tanaman serumput padi. Jadi kita juga di sini karena masyarakat kita banyak sebagai petani, jadi orang tua dari anak-anak pekerjaannya yaitu sebagai petani. Terus yang lainnya sebagai apa? Selain petani, nelayan. Ya, jadi padi sangat cocok tumbuh di daerah dataran Rendah. ya, dataran rendah. Jadi padi merupakan sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi kita rakyat Indonesia sebagian besar makanan pokoknya yaitu beras yang berasal dari padi. Adapun proses pertumbuhan padi yang pertama yaitu padi dimasukkan ke dalam perahu goni, kemudian direndam selama semalaman di air yang mengalir sehingga pengecampahan tumbuh dengan bersamaan. Setelah itu ditanam di tempat lahan yang sementara. Setelah tanamannya sudah siap, barulah dipindahkan ke tempat atau ke sawah. Jadi masa pertumbuhan padi yaitu, mungkin ada yang tahu berapa? Masa pertumbuhan padi yaitu ya, kita 110 sampai 130 hari. Setelah dipanen, padi ditumbuk atau digiling, yang mana bulir padi yang berupa gabah merupakan bulir padi yang tertutup oleh persekam, ditumbuk, digiling sehingga menjadi beras. Ya, terus ya sambil dilihat bukunya di halaman 1, di situ ada teks tentang padi. Ya, di halaman 1 teks tentang padi. Selain itu padi cocok tumbuh di dataran rendah. Apalagi biasanya tumbuh-tumbuhan yang cocok di daerah dataran rendah. Ya, pintar Tasya, tentang Tasya. Kelapa, selain kelapa? Jagung ya, tentang tuh Geri. Ya, jagung, palawija, sayur-sayuran sangat cocok hidup di daerah dataran rendah. Yaitu dataran rendah merupakan daerah yang berada di 200 meter di atas permukaan laut. Jadi selain untuk menanam padi, kelapa, sayur-sayuran, dataran rendah juga dijadikan untuk perumahan dan tempat industri. Selain itu, pantai. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Saya dua. Apa kegiatan Feby di pantai? Bermain. Bermain, yang lain? Benar. Berenang, yang lainnya? Berwisata. Ya, kita selain berwisata, berenang,
kemudian didiskusikan bersama teman-temannya. Nah, silakan dibaca bukunya. Jadi di situ nanti dijawab pertanyaan yang ada di buku. Anak-anak perlu diskusikan dengan teman-temannya. Setelah itu ada salah satu yang mempresentasikannya ke depan ya. Ayo silakan dibaca dulu, Ibu beri waktu 15 menit. Ayo didiskusikan bersama teman-temannya. Jadi kalian baca di teks, di situ sudah ada jawabannya. Sudah anak-anak? Sudah Seji? Sudah. Ya. Jadi? Siapa yang mau membacakannya dulu ke depan? Ibu. Ya, jadi silakan. Karena besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Tahap pertumbuhan padi berlangsung 100 hari sampai 130 hari. 3. Menjaga bibit. Ya, tepuk tangan untuk Gary. Ayo, Seji. Mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagai besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Karena negara kita negara agraris, karena negara kita penghasil padi terbesar khusus Pulau Jawa. Yang ketiga. Berapa lama proses tanaman padi tumbuh? Tahap pertumbuhan padi berlangsung 110 hari atau 130 hari. Ya, tepuk tangan untuk Seji. Jawaban dari kelompoknya tadi setelah berdiskusi sangat bagus sekali. Ya, jadi dijelaskan kembali ya, yang dijawab oleh Gary ataupun Seji itu sangat baik, sudah cukup baik jawabannya. Jadi kita tahu karena padi merupakan sumber dari masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok. Jadi masa pertumbuhannya juga sudah dijawab oleh Seji dan Gary, yaitu dari 110 sampai 130 hari. Dan cara menjaganya supaya padi tetap bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan cara menjaga bibit dari padi tersebut. Sudah mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Ya, coba Ilga, tentang tadi ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Yang lainnya? Sudah jelas. Sudah jelas. Jadi dari tadi teks tentang padi yang kalian baca itu bisa dijadikan sebagai sebuah teks wawancara, yang mana di dalam wawancara itu ada pewawancara, ada yang diwawancarai dan ada sumbernya. Jadi ingat ya, kata-kata yang digunakan di dalam membuat sebuah wawancara itu juga harus menggunakan bahasa yang sopan. Seperti yang tadi ada di dalam buku, dibahas tentang padi.
Jadi tadi Lani mewawancarai Pak Didi tentang padi. Jadi Lani menggunakan bahasa yang baik dan yang sopan. Jadi Pak Didi menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Lani. Jadi setiap wawancara juga dia mempunyai aturan-aturan di dalam membuat teksnya ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan bahasa yang baku di dalam teks wawancara. Jadi di situ tadi ada narasumbernya, ada pewawancaranya, dan ada orang yang diwawancarai. Jadi wawancara dilakukan oleh dua orang, yaitu antara si pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Karena kita sekarang membahas tentang padi, tadi teksnya juga teks wawancara di lembaga KPD juga dia tentang membahas tentang padi, berapa lama proses pertumbuhan padi, sudah berapa lama Pak Didi bekerja sebagai petani. Sudah mengerti anak-anak? Ya. Sekarang terus yang melanjutkan bahasannya yaitu tentang dataran tinggi. Itu dataran tinggi adalah permukaan yang ada 500 meter di atas permukaan laut. Jadi di situ di dataran tinggi itu banyak sekali sayur-sayuran dapat tumbuh di sana atau bahan rempah-rempah yang lain. Ayo siapa yang bisa menyebutkan? Apa saja? Lada. Apa saja? Cengkeh. Ya, tukang pustaka. Ya, saya cengkeh. Ayo mana? Ada. Teh. Ya, tangan. Sendiri. Lada. Ya, tangan kupi-kupi. Terus yang lainnya? Buah-buahan, sayur-sayuran juga sangat subur tumbuh di dataran tinggi. Selain itu bisa juga dijadikan sebagai objek wisata. Ya coba anak-anak keluarkan tabnya. Di situ coba masuk ke Google, dicari daerah dataran tinggi yang ada di Indonesia. Ayo dibuka tabnya. Masuk ke Google, diketik dataran tinggi yang ada di Indonesia. Sudah ketemu belum? Sudah. Ya, dataran apa saja? Coba Geri. Atlas Nongre Aceh Darussalam. Apa? Dataran apa? Atlas Nongre Aceh Darussalam. Ya, terus yang lainnya? Sulawesi Tengah. Ya, dataran apa di Sulawesi Tengah? Sumatera Utara. Datarannya, nama datarannya yang ada di Sulawesi? Baru Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Terus, Lupi, dataran apa Lupi? Yang ada di Sumatera? Batak Sumatera Utara. Ya, dapat nama datarannya. Yang lain? Tadi udah ada atlas di Nambur Aceh Darussalam. Terus yang lain? Ini? Dataran tinggi Bingkoku, Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi kalian sudah tahu, sudah melihat di internet dataran apa saja yang ada di Indonesia. Tadi ada yang mengatakan dataran Atlas, ada dataran Dieng, dan ada dataran yang disebutkan Lutfi tadi, dataran Minahasa. Ya, jadi kalian sudah tahu dataran yang ada di Indonesia. Jadi selain dari tempat objek wisata, biasanya di daerah dataran tinggi juga dibangun villa, tempat apa anak? Penginapan, ya bentar, penginapan. Terus biasanya di daerah puncak, di situ dibikin seperti hotel, jadi tempat penginapan untuk para wisata, seperti yang ada di gambar depan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di
di dataran tinggi biasanya juga bisa hidup di daerah dataran rendah. Jadi di dataran sayur-sayuran juga sangat bagus hidup di dataran rendah. Jadi dia tidak hanya bisa hidup di dataran tinggi, tetapi juga bisa hidup di dataran rendah. Seperti padi, padi juga bagus hidup di daerah pegunungan. Jadi padi selain bisa hidup di daerah dataran rendah, dia juga bisa hidup di daerah gunung atau dataran tinggi. Jadi anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang padi. Jadi dataran hasil dari kebun, dari padi tadi, apabila kita jual maka dia menghasilkan nilai ekonomi. Jadi untuk nilai apa? Ekonomi, untuk membantu mata pencaharian orang tua kita. Contohnya siapa tadi yang sebagai nelayan orang tuanya? Saya. Segi. Ayah di pantai atau di laut bekerja sebagai nelayan, yaitu menangkap ikan. Jadi ikan dari hasil ayah tadi bisa kita jual, nantinya menghasilkan uang yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang telah Ibu sampaikan, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Lupi. di mana daerah utama penghasil padi? Ya, pertanyaan yang sangat baik Lupi. Lupi menanyakan di mana daerah penghasil padi. Ayo dari teman-temannya, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Linda. Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Ya, jawaban yang sangat baik. Yang lainnya? Yang lainnya? Segi? Bisa? Sulawesi Selatan, Ya. Sumatera Utara. Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Ya, memang Jawa Barat merupakan lumbung padi nasional. Jadi Jawa Barat dia penghasil padi terbesar. Selain itu ada juga daerah lain seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Jadi itu merupakan daerah penghasil padi. Baiklah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Jadi anak-anak nanti mengerjakan soal di LKPD yang Ibu bagikan. Ayo anak-anak, silakan dikerjakan LKPD-nya, dijawab pertanyaan yang telah Ibu bagikan. Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Kalau sudah selesai, Ibu silakan anak-anak mengumpulkannya ke depan. Aku waktu
pertama tentang padi. Jadi padi, proses penanamannya itu ada 3 tahap. Yang pertama untuk menyemaikannya, terus kita tidak lupa memberi pupuk, terus pengairan juga yang cukup. Setelah itu dari hasil panen kita olah menjadi beras. Kemudian pantai. Jadi pantai biasanya dia terletak di daerah dataran rendah, yang mana di pantai itu banyak digunakan untuk berpariwisata atau berkreasi, yaitu biasanya kalian juga kegiatannya di pantai kan, seperti berenang atau bermain air, membuat istana pasir dan lain-lainnya. Jadi kelapa yang hidup di daerah pantai dia juga cocok tumbuh di daerah dataran rendah. Jadi di pantai nelayan menangkap ikan, yang mana ikan tadi dijual, jadi menghasilkan nilai ekonomi. Kemudian di daerah dataran tinggi di Indonesia banyak sekali, seperti dataran tinggi Minahasa di Sulawesi Selatan, seperti Atlas di daerah Sumatera, dan ada juga di daerah Aceh. Jadi dataran tinggi di Indonesia itu banyak sekali, dan di dataran tinggi dijadikan sebagai tempat pariwisata, karena biasanya di daerah dataran tinggi terdapat tempat penginapan seperti hotel. Setelah itu di daerah dataran tinggi juga dijadikan petani untuk menanam sayur-sayuran, obat seperti rempah-rempah. Dia sangat bagus tumbuh di daerah dataran tinggi. Dan di daerah dataran tinggi juga sangat baik untuk menanam seperti lada. Kita tahu bahwa daerah Kalimantan Barat ini kan sebagai penghasil dari lada, yang mana lada dari hasil lada bisa dijual ke daerah kita sendiri ataupun ekspor ke luar negeri. Selain itu di dataran tinggi juga dijadikan sebagai tempat pariwisata tadi, karena biasanya di daerah ada gunung-gunung tertentu, di situ yang sangat menarik para wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Jadi Ibu rasa kalian pun juga sudah pernah pergi ke daerah dataran tinggi. Kalau di daerah kita biasanya yang ada dataran tinggi di daerah Singkawang. Selain dari penjelasan tadi mengenai dataran tinggi, mengenai dataran rendah, padi, dan jangan padi merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Jadi padi itu sangat penting untuk masyarakat kita. Nah, sebagaimana juga kita di sini di desa kita kan kebanyakan dari orang tua kalian sebagai petani. Jadi itu merupakan mata pencaharian dari warga yang ada di desa kita. Selain itu juga selain petani juga ada nelayan. Jadi kita bersyukur tinggal di daerah kita ini, karena kita tinggal di daerah-daerah dataran rendah, yang mana untuk menanam tumbuhan padi itu sangat subur, dan sumber daya alam seperti ikan bisa kita hasilkan dari atau bisa kita dapat dari pantai di dekat kita tinggal ini. Selain itu juga kalian nanti harus rajin membaca ya, supaya untuk nanti untuk mengisi jawaban, karena kita sebentar lagi mau menghadapi ulangan. Jadi di situ supaya kalian mudah untuk menjawab dari soal-soal yang ada pada lembar soal yang akan kalian kerjakan. Sebelum pulang, Ibu meminta kepada anak-anak untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Ibu silakan. Baiklah teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala
bukunya. Ibu minta tolong disiapkan. Nanti anak-anak, nanti setelah pulang sekolah, jangan sampai mampir dulu ke rumah temannya atau ke tempat yang lain ya. Jadi harus langsung pulang ke rumah dan selalu ingat protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, terus kalau keluar rumah pakai masker dan selalu jaga jarak. Dan Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak yang telah hadir pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya.